Hari ulang tahun Partai Gerindra dimeriahkan kesenian dolalak dan santunan anak yatim di Purworejo. Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kabupaten Purworejo mengadakan tasyakuran dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT Partai Gerindra yang ke-14 di Hotel Sanjaya in Purworejo dengan diawali dialog kebudayaan pagelaran tarian dolalak dan santunan anak yatim. Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. HUT Gerindra sendiri sebenarnya jatuh pada tanggal 6 Februari acara dialog kebudayaan yang disiarkan di Radio Fortuna FM Purworejo dan Magelang TV yang dimoderatori Fitria Wijayanto Wuryaningrum, SE dengan narasumber Krisyanto Triastuti, Sekar, sebagai pelaku seni dan Dr. Vera Anggraeni Purwaningrum pemerhati budaya dan mendapatkan dukungan dari Der. H. Heri Pudiatmoko Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Setelah dialog kebudayaan acara dimeriahkan dengan tarian dolalak di halaman Hotel Sanjaya in Purworejo. Dan dilanjutkan pembagian santunnya kepada 100 anak yatim diambil dari beberapa anak yang ada di Kabupaten Purworejo. Zahra dari Seboro Krapyak dan Arif penerima santunan mengatakan sangat senang dan semoga dapat lagi jika ada santunan dari Gerindra. Ir. H. Hamdan Ashari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purworejo mengatakan, kegiatan ini menyambut HUT ke-14 dalam balutan tasyakuran. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih bernaung di Partai Gerindra, partai yang dinaungi Garuda Pancasila dan Sang Saka. Semoga dengan kegiatan ini semakin menumbuhkan empati kepada masyarakat dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Pemilu tahun 2024 sudah dekat, kita rapatkan barisan dan saat ini kita harus segera membentuk sampai tingkat ranting. DPC Partai Gerindra Kabupaten Purworejo membuka peluang untuk menjadi anggota calon legislatif Partai Gerindra Kabupaten Purworejo, yang nantinya dididik diklat selama 1 bulan di kediaman Prabowo Subianto di Bukit Hambalang. Sedangkan Joni Kristiano DPD Wakil Ketua 2 Jawa Tengah menyampaikan, DPC Partai Gerindra Kabupaten Purworejo harus memiliki program percepatan untuk persiapan pemilu 2024 dan berharap Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024 dan 24% Jawa Tengah target kursi dan sinkronisasi antar partai yang nantinya agak panjang. Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purworejo dan segera diadakan donor darah, penyerahan bibit dan sembako yang direncanakan di bulan Februari ini.
Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Dan kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Kodim 0708 Kabupaten Purworejo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Heri Budiatmoko sebagai Bendahara Provinsi Jawa Tengah atau yang diwakilkan oleh Bapak Joni Kristianto, dan kami hormati kepada Bapak Prasto Hadi DPR RI Partai Gerindra atau yang mewakili, pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Purworejo, pengurus PAC Partai Gerindra di Kabupaten Purworejo,
para anggota DPRD Kabupaten Purworejo, fraksi Partai Gerindra, para ketua sayap partai, Vira, Tidar, Satria, dari Partai Gerindra Kabupaten Purworejo, para pelaku seni budaya di Kabupaten Purworejo, para wartawan, para tamu undangan, dan para hadirin semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini diberi kesehatan, kekuatan, dan rasa sukacita untuk berkumpul di sini dalam peringatan hari ulang tahun ke-14 Partai Gerindra. Gerindra, nah! Gerindra, nah! Prabowo Presiden. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita bersama memperingati hari ulang tahun ke-14 Partai Gerindra. Dalam balutan kegiatan tasyakuran, kita senantiasa bersyukur bahwa hingga saat ini kita masih bernaung di Partai Gerindra, partai dinaungi Garuda dan diselimuti Sang Saka. Kita bersyukur bahwa hingga saat ini Partai Gerindra masih tegak berdiri dan akan semakin tegak lagi untuk memperjuangkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Dalam tasyakuran ini, DPT Kabupaten Purworejo, DPT Partai Gerindra Kabupaten Purworejo merangkai beberapa kegiatan. Satu adalah pagelaran seni budaya dengan penampilan kesenian tradisional Kabupaten Purworejo. Dua, penampilan kreasi-kreasi musik yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Bakti sosial berupa donor darah yang akan kami laksanakan besok hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Bakti sosial berupa pembagian sembako tahun 2022, bahkan mungkin untuk beberapa bulan ke depan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur dan santunan kepada 100 anak yatim yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo. Semoga kegiatan-kegiatan ini semakin menumbuhkan rasa empati kami pada masyarakat dan semakin mendekatkan diri kami kepada masyarakat. Amin. 14 tahun kita bernaung di bawah panggung Partai Gerindra, seperti yang pernah Bapak Prabowo sampaikan kepada para kader-kadernya, bahwa Gerindra berdiri membawa harapan baru. Gerindra berdiri untuk menjaga warisan dari cita-cita para pendiri bangsa agar setiap rakyat dan bangsa hidup terhormat dan makmur. Sebagai pejuang politik, kita menyadari dengan berpolitik kita sedang berjuang, berkorban, bekerja untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan bangsa. Dengan terjun ke politik, kita paham hanya dengan berkuasa perubahan nyata dapat kita wujudkan. Kita yakini kekuasaan yang murni, kekuasaan yang langgeng adalah kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini kekuasaan yang murni, amanat yang diberikan harus kita jaga, dijalankan dengan amanah semata-mata untuk berbakti dan melayani rakyat dan berbuat demi kemakmuran orang banyak, bukan mencari kekayaan pribadi atau keagungan diri. Namun dalam perjalanan mewujudkan amanah tersebut bukanlah jalan yang mudah. Kita diserang, dihujat, difitnah. Janganlah kita ambil hati. Jadilah seorang pendekar yang tetap bergerak dan terus berjalan, terus berjuang demi negara.
percayalah semakin dekat kita dengan tujuan, semakin berat hambatan yang akan kita lalui. Kita sendiri-sendiri tidak ada artinya. Kita bersama lintas generasi, lintas profesi, beragam suku, bermacam agama, bergerak seirama, akan memberikan perubahan besar bagi rakyat dan bangsa. Kita adalah pejuang yang yakin bahwa negara kita mampu memakmurkan rakyatnya. Kita adalah pejuang yang membela hak-hak dari rakyat, yang menaruh kepercayaannya di pundak kita. Hadirin yang kami hormati, sudah saatnya kita semakin menguatkan barisan, memperkuat rasa perkawanan, dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Setiap elemen dalam Partai Gerindra adalah bagian penting dalam perjuangan mencapai tujuan. Apapun posisinya, Anda semuanya adalah pejuang yang akan memperjuangkan kemakmuran bangsa dan negara Republik Indonesia Raya. Kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita berjuang hanya untuk keluarga kita, tapi kita berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Barisan harus kita rapatkan, struktur partai harus kita kuatkan. Pemilu tahun 2024 akan berlangsung 2 tahun lagi, bukan waktu yang lama. Apalagi kita gambarkan seperti yang baru kemarin dimulainya pandemi COVID-19. Segala kegelisahan, segala kegelisahan dan rasa ketakutan, bila dihitung ternyata sudah 2 tahun. Kita menjalani hidup dalam bayang-bayang COVID-19. Berarti 2 tahun ke depan bukan hari waktu yang lama. Tidak ada lagi waktu kita berleha-leha. Tidak ada lagi waktu kita untuk melamun. Tidak ada lagi kita untuk berkhayal. Saat ini waktunya kita bekerja, berjuang, kita berkumpul, mengumpulkan dengan segala kekuatan, sumber daya, pikiran dan kreasi kita untuk menjadi senjata ampuh dalam meraih kemenangan. Tutup partai hingga tingkat ranting dan anak ranting harus segera dibentuk 100%. Saksi di TPS harus segera kita mulai pembentukannya. Pendidikan politik kepada seluruh pengurus dan saksi TPS, DPS, EPK harus segera dilaksanakan, sehingga setiap elemen perjuangan memenangkan Partai Gerindra paham tentang hak dan kewajibannya. Jangan sampai ada kecurangan dalam pemilu 2024, sehingga kemenangan yang kita raih adalah merupakan kemenangan rakyat dan kemenangan bangsa Indonesia. Hadirin yang kami hormati, DPT Kabupaten Purworejo juga telah memulai menyusun bakal calon anggota legislatif untuk kita daftarkan sebagai calon legislatif pada pemilu tahun 2024. Pendaftaran ini kita buka siapa saja kader partai, pengurus sayap partai, orang umum, tokoh masyarakat, tokoh agama, tua, muda, dan lain-lain yang telah memenuhi syarat secara undang-undang dan peraturan KPU. Bagi siapapun juga yang ingin berjuang melalui Partai Gerindra dan ingin menjadi anggota legislatif melalui Partai Gerindra, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri di DPD Kabupaten Purworejo, DPD Partai Gerindra Kabupaten Purworejo. Entah akan mendaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo, untuk DPRD Kabupaten Provinsi, untuk DPRD Provinsi dan DPR RI. Siapapun yang mendaftar akan mendapat perlakuan yang sama. Semuanya akan kita seleksi sesuai dengan peraturan Partai Gerindra. Yang lolos seleksi akan kita daftarkan sebagai caleg dari Partai Gerindra, juga peduli terhadap masa depan perjuangan. Dalam waktu dekat, DPP Partai Gerindra juga akan
menyelenggarakan diklat Gerindra masa depan yang biasanya kita sebut sebagai GMD. Para anak muda akan kami didik untuk menjadi pejuang-pejuang masa depan. Para anak muda akan kami didik agar ke depan siap untuk menjadi penerus pembangunan. Para anak muda akan kami didik agar siap untuk mengemban amanah bangsa Indonesia di masa mendatang. Siapapun juga dari Bapak dan Ibu sekalian yang berada di sini, ada putra putri Bapak atau saudara kenalan dengan syarat umur kurang lebih 30 tahun, pendidikan minimal S1, pendidikan minimal S1, dipersilakan untuk mendaftarkan di DPC Partai Gerindra. Bila tidak ada halang melintang, diklat GMD akan diselenggarakan mulai tanggal 18 Februari 2022 selama 1 bulan di kediaman Bapak Prabowo Subianto di Bukit Hambaran, Bogor. Apabila anak-anak tersebut telah lulus diklat GMD, akan ditempatkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Apakah potensi di bidang teknologi, bidang pertanian, bidang pendidikan, bidang hukum, bidang eksekutif, bidang legislatif, dan bidang lainnya. Insya Allah dengan diklat ini kita telah mempersiapkan diri kita demi masa depan bangsa Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, tidak sopan seandainya terlalu banyak yang saya sampaikan, karena saat ini adalah waktu untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang mewakili ataupun Bapak Dandim yang mewakili, dan kepada Bapak Heri Budiatmoko maupun Bapak Prasetyo Hadi sebagai DPR RI yang mewakili, yang telah mendukung dan ikut mensukseskan acara kami ini. Terima kasih juga kepada pengurus DPC Partai Gerindra, pengurus PAC, para panitia dan seluruh elemen yang telah membantu berjalannya acara tasyakuran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra! 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 Prabowo! 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 Sambutan yang kedua, sambutan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Joni Kristianto. Kepada Bapak Joni Kristianto, waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini di acara peringatan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-14 di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan di Hotel Sanjaya pada siang hari ini. Sebelumnya kami sampaikan dahulu, kami selaku pimpinan DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah mengucapkan salam, menyampaikan salam dari Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, juga Bapak Haji Abdul Wahid selaku Ketua DPD Partai Gerindra yang pada hari ini mewakilkan kami untuk hadir di acara peringatan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra di Kabupaten Purworejo. Dan terkhusus adalah salam dari Mas Prasetyo Hadi selaku anggota DPR RI Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, serta Kota Magelang. Dan yang terakhir adalah
salam dari Mas Heri Budiatmoko, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari daerah pemilihan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Temanggung. Mungkin di antara panjenengan banyak sekali salamnya, tetapi artinya bahwa ketika kami berdiri di atas mimbar ini menyampaikan bahwa dari Partai Gerindra ada yang dalam pemilu kemarin berhasil menjadi anggota DPR RI, menjadi anggota DPRD provinsi, artinya bahwa Partai Gerindra merupakan salah satu partai besar. Di Jawa Tengah kita akan berbicara bahwa Partai Gerindra adalah partai nomor 3. Bersama-sama dalam pemilu kemarin, yang pertama dari PDI Perjuangan, kedua dari PKB, dan yang ketiga dari Partai Gerindra. Dan di Partai Gerindra di tingkat provinsi bisa bapak-bapak ibu-ibu semua ketahui bahwa Mas Heri Budiatmoko adalah wakil ketua DPRD provinsi. Artinya bahwa beliau juga mengambil posisi besar dalam pengambilan keputusan politik di Provinsi Jawa Tengah. Dan secara nasional Partai Gerindra adalah partai nomor 2. Setelah PDI Perjuangan, partai terbesar nomor 2 adalah Partai Gerindra. Nah, di sini kami sampaikan kepada semua hadirin yang ada di sini bahwa mental, kita akan berbicara tentang mental, bahwa secara mental Partai Gerindra adalah partai pemenang. Kita partai pemenang, artinya tidak ada sebuah ruang bagi kawan-kawan Partai Gerindra yang hadir di sini, baik dari DPC, PAC, saya partai, untuk rendah diri, untuk tidak yakin dengan dirinya sendiri, tidak yakin pada Partai Gerindra, bahwa Partai Gerindra punya kesempatan juga untuk ikut memenangkan pemilu di Kabupaten Purworejo. Dalam masa yang lalu, sama-sama kita pahami pemilu 2009, Partai Gerindra mendapatkan 2 kursi. Pada pemilu 2014, Partai Gerindra di Kabupaten Purworejo mendapatkan 6 kursi. Kita mendapatkan salah satu pimpinan dewan di Kabupaten Purworejo. Sayang sekali bahwa pada pemilu 2019 kemarin kursi kita berkurang 1, akhirnya tinggal 5 kursi, dan kursi pimpinan dewan pun hilang. Yang kami hormati teman-teman PAC, teman-teman saya serta para caleg yang hadir pada hari ini, panjenengan semua tadi mendengar atau menyanyikan tentang lagu Mars Partai Gerindra. Kalau mau mengetahui apakah Partai Gerindra itu, kita bisa melihat dari lagu partainya, Mars Partai Gerindra. Tadi kita sampaikan bahwa kita nyanyikan bersama, mari berjuang bersatu. Artinya bahwa hidup kita itu memang hidup yang harus diperjuangkan. Dan dalam memperjuangkan hidup itu, kita harus bersatu. Tidak ada lagi ruang kita untuk terpecah belah di organisasi Partai Gerindra di Kabupaten Purworejo. Bagaimana caranya bersatu? Tentu bahwa dari kebijakan partai akan mengagendakan untuk selalu melakukan konsolidasi partai. Baik konsolidasi di tingkatan cabang partai, itu harus rutin diagendakan, dilaksanakan sebagai upaya untuk merencanakan, melaksanakan serta memonitor, mengevaluasi pekerjaan partai. Dan juga di tingkatan PAC,
Di tingkatan PAC juga kita harapkan dari pengurus DPC untuk bisa mengagendakan bahwa tiap-tiap PAC harus ada rapat rutin yang ada hasilnya, yang nanti akan dilaporkan kepada DPC. Artinya dalam 1 bulan kalau kita melakukan pertemuan sekali saja di Kabupaten Purworejo akan ada 1 pertemuan DPC dan 16 pertemuan tingkat PAC. Ada 17 rapat di Kabupaten Purworejo. Kita belum berbicara kalau memang ranting bisa kita bentuk, kita akan berbicara berapa? 400 lebih desa melakukan rapat. Artinya bahan untuk pemenangan sudah ada di depan mata, sudah ada di tangan. Kalau mekanisme itu bisa dilaksanakan. Tetapi kalau kemudian rapat-rapat partai sebagai upaya konsolidasi tidak dilaksanakan, tidak pernah untuk diagendakan, bahkan tidak diagendakan, kita akan berbicara bahwa kita merencanakan kekalahan kita kembali. Kita akan kalah, kita mungkin bertahan di 5 kursi lagi, tidak mendapatkan pimpinan dewan lagi. Padahal janji dari pimpinan cabang Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Purworejo adalah Purworejo besok berharap bisa untuk memiliki 1 kota dalam pilkada. Dengan 45 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Purworejo, maka minimal 9 kursi harus dimenangkan. Itu tidak bisa kemudian hanya menjadi cita-cita. Tidak hanya sekedar bahwa mengamankan caleg-caleg atau caleg-caleg tertentu, tidak. Bahwa untuk memenangkan itu artinya kita harus bisa mendapatkan beberapa dapil dengan kursi lebih dari 1, karena dapilnya jumlahnya 6. Untuk itu kepada Pak Hamdan yang kami hormati serta teman-teman dari DPC Kabupaten Purworejo dan juga dewan-dewan yang kami hormati, kami berharap besar bahwa persaingan politik ke depan lebih keras, persaingan politik ke depan lebih kencang. Tetapi percayalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai, itu bisa menjadi sebuah guidance, sebuah petunjuk kepada DPC untuk melakukan kerja-kerja politik yang sama di tingkatan kabupaten. Pak Prabowo seperti kita tahu sekarang sudah menjadi Menteri Pertahanan. Artinya apa? Kami berharap DPC dan PAC mulai berkomunikasi dengan organisasi ketentaraan atau militer di tiap tingkatannya. Yang DPC dengan Kodim, yang PAC dengan Koramil, dan yang dilantik dengan para pedesa. Pak Prabowo juga sudah menjadi warga kehormatan dari Brimob. Artinya bahwa tingkat penerimaan kepolisian, warga polisi kepada Partai Gerindra, khususnya kepada Pak Prabowo sudah dibuka. Sehingga harapan kami tentunya kepada DPC untuk berkomunikasi lebih intens kepada Polres dan di tingkat PAC kepada Polsek serta di tingkatan ranting kepada para pembina Tikmas. Karena harus kita akui, dalam politik elektoral yang kita lakukan, yang kita alami, faktor-faktor tersebut cukup menentukan. Apalagi ketika kita berbicara tentang kepolisian, bagian dari Gakumdu yang bersama-sama dengan Bawaslu dan Kejaksaan itu menjadi tempat dalam tanda kutip pengadilan pelanggaran pemilu. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh DPP dan DPD, harapan kami tentu kalau istilahnya Pak Hamdan dulu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu harapan kami tidak hanya menjadi sebuah kata ATM, tetapi betul-betul bisa dilaksanakan di tingkatan DPC Kabupaten Purworejo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati,
kami akan sedikit menyejarahkan tentang Partai Gerindra yang mungkin sangat jarang panjenengan dengar. Dahulu kala ketika pertama kali Pak Prabowo beserta para pendiri partai itu akan mendirikan sebuah partai politik, pertama kali gagasannya adalah partai itu bernama Partai Buruh Tani Nelayan. Gagasan awalnya. Tetapi ketika kemudian dilihat bahwa nama itu tidak cukup marketable di pasaran, maka kemudian gagasan dari Pak Prabowo meminta partai diganti dengan nama Partai Gerakan Indonesia Raya. Artinya ini partai gerakan, bukan partai duduk diam, bukan partai berhenti, bukan partai menunggu, tetapi adalah partai gerakan. Nah, spirit tentang buruh tani dan nelayan tentunya harus kita kabarkan kepada seluruh masyarakat, terutama di Purworejo ini yang buruh ajak komunikasi. Kalau perlu ada pimpinan buruh menjadi pengurus di tiap level organisasi. Yang tani, kita harus komunikasi dengan organisasi tani. Apakah ada HKTI, ada apalagi organisasi yang lain selain HKTI. Itu bisa kita minta untuk bahwa masing-masing tiap tingkatan organisasi ada pengurus yang berasal dari ormas tani. Demikian juga dengan yang nelayan. Itu juga harus ada keterwakilan di situ. Bagaimana caranya? Angel Prabowo tetap harus dicari. Termasuk di dalamnya ketika saya katakan tadi tentang lagu Mars Partai Gerindra, mari berjuang bersatu membangun Indonesia, mari melangkah bersama Partai Gerindra. Artinya bahwa Partai Gerindra itu untuk Indonesia sebagai partai yang terbuka. Sehingga ketika di Purworejo memang ada komunitas non-muslim Kristen yang besar, harus ada pengurus yang Kristen. Kalau ada komunitas Hindu atau Buddha yang besar, harus ada keterwakilan Hindu dan Buddha dalam organisasi. Demikian juga apabila memang di sini ada komunitas Tionghoa cukup besar, kami tentu berharap bahwa kita juga dalam kepengurusan ada keterwakilan dari kelompok Tionghoa, sehingga bisa menjadi cerminan bahwa Gerindra adalah partai Indonesia, partai nasionalis, partai Indonesia, bukan partai yang satu golongan, cermin satu golongan saja. Saya pikir di dalam peringatan dari ulang tahun yang ke-14 ini dengan tema bersatu membangun bangsa, tentunya bukanlah tema yang kosong. Kami sampaikan tadi tentang arti bersatu dan bagaimana membangun bangsa sebagai sebuah bangsa yang memiliki tujuan yang sama. Tentunya tidak boleh mencerminkan hanya ada satu golongan saja di dalam Partai Gerindra. Tanpa menaruh hormat, kami mewakili Bapak Prabowo Subianto, juga Bapak Haji Abdul Wahid selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah, serta Mas Prasetyo Hadi selaku anggota DPR RI, serta Mas Heri Budiatmoko selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh pengurus Partai Gerindra dan kabarkan itu bahwa Partai Gerindra hari ini berulang tahun, bendera-bendera dipasang, spanduk-spanduk dipasang, kabarkan itu. Kalau tidak dikabarkan tidak akan ada yang tahu. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera. Kepada beliau Bapak Joni Kristianto diucapkan terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang ketiga, sambutan dari Bapak Prasetyo Hadi selaku anggota DPR RI yang di kesempatan hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Bayu Pamungkas. Kepada Bapak Bayu Pamungkas, waktu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Terazari sebagai Ketua DPC Kabupaten Purworejo, yang saya hormati Bapak Putra Luis Haji Heri Budianto, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus Bendahara DPD Provinsi Jawa Tengah Partai Gerindra. Yang saya hormati juga Bapak Komandan Kodim Kabupaten Purworejo atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Purworejo, Bapak Ibu fraksi Partai Gerindra Kabupaten Purworejo. Yang saya hormati seluruh pengurus DPC, PAC, saya, ranting, kader, dan seluruh simpatisan Partai Gerindra Kabupaten Purworejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami bisa berkumpul dan panjenengan mewakili Bapak Prasetyo Hadi selaku anggota DPR RI Dapil 6 Jawa Tengah dan juga sekaligus Ketua PKK DPP Partai Gerindra. Dan tak lupa selawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang semoga kita menjadi umatnya dan kini menjadi salah satu ibadah kita memperjuangkan negara. Pertama, saya meminta izin kepada Bapak Ibu semuanya, karena saya di sini sebetulnya tidak pantas mewakili Bapak Prasetyo Hadi dan tidak pantas berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya, karena saya ini masih muda. Tapi disinilah Partai Gerindra memberikan cermin bahwa anak muda bisa diberikan ruang untuk belajar membangun bangsa, membangun negara. Kemudian saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Prasetyo Hadi karena belum bisa hadir di Purworejo, di DPC Kabupaten Purworejo karena kesibukan beliau, karena bagaimanapun beliau adalah salah satu putra kesayangannya Pak Prabowo Subianto. Maka dari itu kesibukan beliau selain menjadi DPR RI, beliau juga mendampingi Bapak Prabowo Subianto di Jakarta. Kemudian juga menyampaikan hormat takdim kepada Bapak Ibu semuanya, seluruh pengurus simpatisan di Kabupaten Purworejo, bahwasanya beliau menyampaikan Dirgahayu Partai Gerindra ke-14 bersatu membangun bangsa. Di sini ya seperti disampaikan oleh Bung Joni tadi, bahwasanya ranting PAC merupakan salah satu ujung tombak dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Kita berharap penuh kepada PAC, ranting, DPC yang bersinggungan langsung kepada masyarakat.
bahwasanya kalau tidak ada Bapak Ibu semuanya di tingkat DPC, PAC, Rating, Gerindra tidak akan bisa menang. Tadi disampaikan juga oleh Bu Joni bahwa Gerindra di Kabupaten Purworejo kemarin turun menjadi 5 kursi, tapi di tingkat provinsi kita menjadi partai pemenang ketiga, dan kita di tingkat pusat di PRRI kita menjadi nomor 2. Bahwasanya mental pemenang kita sudah punya, tinggal kita bagaimana membangun bersatu, tidak ada ruang pribadi untuk organisasi. Dan Pak Pras menyampaikan bahwa semoga Partai Gerakan Indonesia di 14 tahun ini selalu bisa mewujudkan cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ini adalah PR besar kita semuanya, bahwasanya di pemilu 2024 nanti adalah perang kita yang pungutan untuk menjadikan Pak Prabowo Subianto menjadi presiden. Maka dari itu harapan besar dari kami kepada Bapak Ibu semuanya untuk memenangkan Partai Gerindra di TPS masing-masing, khususnya di Kabupaten Purworejo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak pantas untuk berbicara lama-lama di sini. Semoga Partai Gerindra menjadi lebih solid di Kabupaten Purworejo dan semakin besar di Kabupaten Purworejo khususnya. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim yang akan dipimpin atau dilaksanakan oleh dari pengurus DPC. Kepada para pengurus DPC, waktu dipersilakan. Bentar, sekali lagi, satu lagi. Bentar. Jin. Oke, sip. Dan
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh dikasih teman Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita saksikan bersama-sama sesi pemotongan tumpeng. Selamat ulang tahun Dirgahayu yang ke-14 Partai Gerindra. Tepuk tangan buat Partai Gerindra. Jaya selalu. Dirgahayu ke-14 Partai Gerindra. Jaya selalu. Amin. Saya Aldi Perdana selaku pembawa acara dari awal sampai akhir. Ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan hari ini Pak, bisa dijelaskan Pak kegiatan hari ini adalah hari ulang tahun Partai Gerindra ke-14. Jadi hari ulang tahun Partai Gerindra sebetulnya Gerindra itu ulang tahunnya tanggal 6. Tapi karena 6 Februari. Tapi karena sesuatu hal maka kita merayakan tanggal 12. Pak, ada tema khusus yang diusung Pak hari ini? Ada Tema yang diusung adalah seperti tadi, bersatu membangun bangsa. Ya, rangkaian acara bahwa dari tadi pagi sudah list masalah kesenian budaya, dialog kebudayaan, terus kedua wayang dolala, terus ada objek tunggal, santunan, terus donor darah besok hari Selasa, ya. Terus kita juga melanjut nanti menjelang hari raya ada pembagian sembako, pembagian bibit. Terus akan kita lakukan terus-menerus untuk kita mengenalkan pada masyarakat bahwa Partai Gerindra adalah partai rakyat yang untuk didukung oleh rakyat. Adakah agenda politik yang dibahas saat ini Pak? Agenda politik bahwa Partai Gerindra adalah partai yang demokrasi. Tidak agama atau apa demokrasi. Jadi semua golongan kita akan tampung semuanya. Kurang lebih dihadiri berapa orang Pak? Ini kurang lebih dengan santunan dan lain-lain kurang lebih 150-an. Lebih Pak, Ya, itu yang di depan kalau kita sediakan makan dengan yang di luar semua ada 250. Karena kita snack dan makan itu 250. Mungkin ada agenda untuk 2024 Pak di hari ini? 2024 pasti itu Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto jadi presiden. Itu agenda yang pasti. Terus untuk agenda selanjutnya bahwa DPR RI dari dapil
Dapil khususnya dapil 6 ya, nasional dapil 6 kita berjuang untuk 2 orang. Untuk dapil provinsi insya Allah dapil 9 provinsi adalah 26 juga, maaf 2 kursi. Terus dapil Purworejo kita agendakan 9 kursi. Mungkin Pak ada himbawan untuk istilah Gerindra, Partai Gerindra di Purworejo bagaimana Pak tanggapannya? Ya, sebagai sebuah partai di Purworejo secara umum bahwa memang Partai Gerindra DPC Partai Purworejo DPC Partai Gerindra di Purworejo ini memang tentu kami harapkan ada sebuah akselerasi untuk melakukan percepatan karena dengan waktu yang sudah mepet tinggal 2 tahun lagi pemilu, tepat 2 tahun 2 hari ya, 2 tahun 2 hari lagi akan ada pemilu. Artinya butuh percepatan di tingkatan partai untuk secara struktur maupun program-program politik sehingga bisa mempengaruhi kepada masyarakat, kepada rakyat untuk memilih Partai Gerindra. Dan yang paling utama seperti yang disampaikan adalah Pak Prabowo menjadi presiden di Republik Indonesia ini. Karena memang salah satu mengapa Partai Gerindra didirikan selain sebagai untuk membangun Indonesia Raya, itu adalah bagaimana memenangkan konsentrasi dalam Pilpres itu sendiri. Target kursi sendiri Pak untuk Jawa Tengah 2024? Kalau di Jawa Tengah kita berhitung 20% dari 120 kursi, artinya kita target mungkin sekitar di 24 kursi biar punya kapal sendiri untuk nanti dalam pencalonan gubernur di tahun 2024 di bulan November itu kita sudah cukup mampu untuk mengangkat calon sendiri. Karena ya memang agak repot ketika berkoalisi itu ya seringkali nyingkron ke irama antar partai itu yang agak panjang waktunya sehingga seringkali kerja-kerja menjadi tidak efektif. Berbeda ketika kita dalam bekerja dalam pilkada misalnya pilgub itu kemudian pakai kursinya sendiri, artinya ada tim yang cukup solid sejak awal untuk bisa bekerja. Pak, apakah calon gubernur juga sudah punya Pak ini Pak dari Provinsi Jawa Tengah Pak? Belum Mas. Kalau untuk calon gubernur ini tentunya dengan rekan-rekan partai lain memang sudah ada beberapa omong-omong, tetapi juga tentunya ini akan terpengaruh. Besok pilkada se-Jawa Tengah itu akan terpengaruh pada konfigurasi pilpresnya. Pilpresnya bagaimana itu nanti akan mempengaruhi untuk pilkadanya, baik itu pilgub maupun pemilihan bupati dan wali kota. Itu pasti akan terpengaruh. Jadi pasti Pak dari Gerindra Pak Prabowo akan maju lagi? Insya Allah tetap maju. Tetap maju. Karena bagaimanapun kita butuh Mas untuk meletakkan kembali dasar-dasar kenegaraan yang mungkin dalam beberapa waktu ini agak dipinggirkan untuk kita tengahi lagi. Jadi tidak kemudian dasar-dasar kenegaraan itu diabaikan, tetapi dikembalikan lagi seperti halnya bagaimana di 2045 secara murni dan sebaiknya bisa dilakukan. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa Mas? Saya Muhammad Bayu Pamungkas, saya tenaga ahli DPR RI Pak Prasetyo Hadi di Dapil 6 Jawa Tengah, Purworejo, Magelang, Kota dan Kabupaten, Wonosobo dan Purworejo. Untuk harapannya 2024 sendiri Pak dari DPP bagaimana Pak? Yang jelas kita sama semuanya tetap mengusung Bapak Prabowo Subianto menjadi calon presiden di 2024. Karena bagaimanapun ini adalah perang kita untuk memenangkan. Setelah sekian kali kita kalah, kita akan berusaha memaksimal mungkin untuk bisa menang seperti itu. Okay. Kalau untuk target sendiri kursi di DPR RI? Hampir sama semuanya, kita memang target dari DPP ataupun DPD di tiap provinsi dan DPC tiap kabupaten, kita menargetkan 1 kursi penuh semuanya Mas. Jadinya memang agar supaya mendapatkan di eksekutifnya bisa 1 kapal penuh seperti itu. Okay. Mungkin untuk selain kegiatan ini ada kegiatan yang paling
Ada lagi apa Pak? Jadi untuk di Purworejo yang sudah disampaikan Pak Hamdan, untuk di Purworejo sendiri ada acara ini santunan, kemudian besok ada donor darah, dan nanti menjelang Lebaran kita ada sembako dan bibit tanaman. Kemudian di kabupaten-kabupaten lain di Dapil 6 juga menggerakkan kegiatan-kegiatan yang serupa seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, siap.